Kita nggak tahu ya kelompok-kelompok mana. Yang pasti munculnya dua skema yang berbeda itu menunjukkan setidak-tidaknya ada pertarungan di dalam, ya, ada pertarungan di dalam antara dua kelompok yang berbeda. Salah satunya yang fenomena Satgasus itu kan. Di Satgasus itu bukan satu kelompok, ada juga kelompok-kelompok lain kan. Dalam satu Satgasus itu bukan hanya kelompok Sambo aja, itu kompromi juga. Tetapi yang dia ciptakan itu kan sudah menggurita yang namanya Satgasus Merah Putih, di mana dia menjadi ketua dan baru diangkat lagi ulang pada bulan Juli. Sampai Desember ini masih ada surat perintahnya. Itu kan tidak pernah dicabut, dibubarkan saja. Jadi jaringan Ferdy Sambo ini masih aktif gitu ya, bisa dikatakan ya Inang ya? Aktif dalam tanda kutip ya? Betul, karena kan tidak pernah tahu kita apa saja bisnisnya, siapa saja yang menyetor ke situ, kemana saja belanjanya, dari mana uangnya. Itu kan non-budgeter, mabes dalam mabes. Itu nggak boleh, bukan hanya pelanggaran etik, di dalamnya itu bisa terjadi berbagai macam juga pelanggaran pidana kalau mau di-trace. FS sudah resmi diberhentikan sebagai anggota Polri, artinya dia sudah bukan lagi irjen ya, sudah bukan lagi jenderal. So karena FS ini merupakan pelaku langsung, jadi kemungkinan akan menguatkan putusan yang lama kalau menurut saya. Tapi walaupun ditolak, jangan lupa bahwa di Polri ini masih bisa PK, peninjauan kembali, tapi itu hanya kewenangan Kapolri. Dan dengan FS diberhentikan menjadi anggota Polri, aku sangat yakin sekali dia akan segera membongkar banyak hal mengenai oknum-oknum Polri yang nakal, dan itu adalah efeknya baik ya buat Indonesia, karena kita akan mendapatkan kualitas anggota Polri yang luar biasa. Kita harus akui. Ferdy Sambo kini resmi dipecat dari kepolisian setelah pengajuan bandingnya ditolak. Namun Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyakini jika Ferdy Sambo akan melakukan perlawanan. Disebutnya perlawanan itu dalam bentuk lain di luar proses hukum. Sugeng menyebut salah satu upaya perlawanan yang dilakukan yaitu bukan tidak mungkin Ferdy Sambo akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Hal itu diungkapkan Sugeng tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo diyakini memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi. Bahkan pelanggaran itu hingga kini belum diketahui publik. Meski demikian, Ferdy Sambo belum buka suara mengenai upaya perlawanan tersebut meskipun lewat pengacara pribadinya. Sugeng menyebut pihaknya mempunyai dokumen-dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum. Nantinya perlawanan itu dilakukan melalui pendiskreditan. Sugeng mengingatkan bahwa Ferdy Sambo masih memiliki teman di instansi Polri yang bisa membantunya untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Sugeng mengatakan ada beberapa upaya perlawanan yang dilakukan mantan Kadif Propam yang telah membuahkan hasil. Pertama, soal tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kedua, isu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati yang tetap mengemuka di tengah proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdy Sambo, menanggapi soal hasil sidang banding PTDH kliennya yang ditolak Majelis Sidang Kode Etik pada Selasa 20 September. Pihaknya akan mempelajari putusan bandingnya yang memutuskan pertimbangannya. Setelah itu, kata Arman Hanis, pihaknya akan melakukan langkah hukum lanjutan terkait permohonan banding PTDH yang ditolak sesuai dengan perundang-undangan. Seperti diketahui, permohonan banding Ferdy Sambo sendiri ditolak oleh tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Sidang banding Ferdy Sambo digelar pada Senin 19 September di TNCC Divisi Propam Polri Jakarta Selatan. Putusan bersifat kolegial atau seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilayangkan oleh Ferdy Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan apa yang dilakukan Ferdy Sambo. Tindakan Ferdy Sambo yang dimaksud adalah skenarionya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, tindakan Ferdy Sambo dalam kasus ini semakin menguatkan tim KKEP untuk menolak memori banding yang dilayangkan. Dedi menegaskan permohonan banding Ferdy Sambo ini adalah langkah hukum terakhir yang dapat dilakukannya terkait keputusan sidang etik sebelumnya yang dihadapinya pada 25 Agustus lalu.